Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali dengan saya Ibu Farah Diba dalam pelajaran fikih dengan materi bughoh. Mari kita mulai segera. Pengertian bughoh. Bughoh berasal dari kata bagho ya bagi, bagian yang artinya melampaui batas, perbuatan zolim atau menolak kebenaran. Menurut syara, pengertian bughoh ini adalah orang-orang yang menentang atau memberontak kepada pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Dasar hukum dari bughoh itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, jadi di sini apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya itu berbuat zalim, tadi baghiu tadi ya, terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Kemudian apa kriteria dari kaum bughoh ini? Orang yang dianggap memberontak itu adalah orang yang memiliki alasan kenapa dia memberontak. Kemudian yang kedua, memiliki pemimpin yang ditaati. Ketiga, memiliki pengikut yang setia. Dan yang keempat, memiliki kekuatan senjata. Terhadap kaum bughoh, pemerintah memiliki tindakan-tindakan. Yang pertama adalah mencari informasi mengapa mereka itu memberontak. Kemudian yang berikutnya adalah langkah kedua, menasihati untuk kembali menaati kepada pemerintah. Dan yang ketiga adalah memberi ultimatum perang. Jadi jika usaha yang pertama gagal, ditempuh usaha yang kedua. Jika usaha yang kedua gagal, maka memberi ultimatum perang kalau mereka menolak untuk kembali taat. Dan ketika yang ketiga ini diabaikan, maka mereka betul-betul diperangi supaya bertaubat. Nah, bagaimana memeranginya? Tentu di situ kita memakai petunjuk dari Rasulullah. Di dalam hadis Bukhari itu disebutkan mereka yang lari tidak dikejar, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan juga tidak dibunuh. Gitu ya. Kemudian berikutnya apa tuh? Karena kita bicara tentang pemimpin, kita harus tahu hak dan kewajiban dari seorang pemimpin. Yang pertama haknya dulu. Haknya adalah ditaati selama perintahnya tidak menyuruh untuk berbuat dosa atau maksiat. Dalam hadis Ahmad disebutkan la ta'ata fi maksiatillahi ta'ala, gitu ya. Jadi tidak ada ketaatan pada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian apa kewajibannya seorang pemimpin? Adalah yang pertama memimpin secara adil. Di dalam hadis Bukhari itu disebutkan bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di akhirat kelak ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nah, itu diantaranya adalah pemimpin yang berbuat adil, gitu ya. Kemudian yang kedua, pemimpin itu wajib mengedepankan musyawarah. Nah, jadi dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Dan pada urusan-urusan mereka itu hendaklah mereka bermusyawarah. Nah, Nabi itu juga pemimpin umat Islam dan pemimpin dunia, gitu ya. Maka Nabi melakukan musyawarah kepada umatnya, kepada sahabatnya dalam urusan-urusan duniawi. Kemudian yang ketiga, siap ditegur jika salah. Itu sudah pernah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, dalam baiatnya. Ketika di baiat, pidatonya beliau kurang lebih saya cuplikan adalah seperti ini. Saudara-saudaraku, aku diangkat bukan karena aku ini orang yang terbaik di antara kalian. Untuk itu, jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, maka luruskanlah aku. Nah, jadi ini adalah hak dan juga
beberapa kewajiban dari pemimpin. Nah, apa contoh bughoh yang pernah terjadi dalam sejarah Islam? Yang pertama adalah kaum yang menolak untuk membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi kaum semacam ini. Dengan alasan apa? Karena di dalam Al-Quran seringkali kata zakat itu digandengkan dengan kata sholat. Dan di dalam hadis disebutkan pembeda antara orang kafir dengan muslim adalah pada sholat. Jadi ketika menolak melakukan sholat dianggap kafir, diperangi, maka ketika menolak zakat pun juga sudah menampakkan kekafirannya sehingga diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Khalifah Ali juga pernah memerangi kaum Khawarij. Jadi dari kelompok Ali waktu berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada kelompok yang melepaskan diri dari pasukan Ali. Mereka tidak setuju karena Ali mau diajak tahkim atau berdamai dengan Muawiyah. Nah, bagaimana tuh pendapatnya Khawarij itu? Yaitu orang-orang yang gampang mengkafirkan orang-orang Muslim, gitu ya. Kemudian dia itu adalah kelompok yang memberontak pada khalifah. Kemudian juga menghalalkan darahnya kaum muslimin. Jadi waktu itu karena kecewanya, Khawarij itu kemudian berencana membunuh Muawiyah, kemudian Ali dan juga Amr bin As, ya. Dan yang berhasil dibunuh adalah Ali. Kemudian contoh selanjutnya adalah Al-Mahdi, Khalifah Abbasiyah pernah memerangi kaum Zindik. Nah, bagaimana tuh ciri-ciri kaum Zindik itu? Ya, jadi Zindik itu adalah orang yang munafik gitu gampangannya, yaitu orang yang menyembunyikan kekafirannya, ya, menampakkan dirinya sebagai muslim, tapi sebenarnya dia adalah orang yang kafir. Kemudian dia itu menampakkan ketidaksukaan atau kebenciannya kepada Islam itu lewat pemikirannya. Di antara pemikiran kaum Zindik adalah memasukkan keraguan-raguan kaum muslimin terhadap kebenaran ajaran Islam. Kemudian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian memasukkan ajaran di luar Islam itu ke dalam Islam. Dan menganggap semua agama itu benar, serta mereka itu menganggap tidak ada kebenaran yang pasti. Padahal kita tahu ada kebenaran yang pasti, yaitu Al-Quran. Nah, maka yang semacam ini tadi menolak zakat, kemudian Khawarij dengan pandangannya, dan juga kaum Zindik itu memang sepatutnya untuk diperangi atau termasuk kaum bughoh. Kemudian bagaimana supaya kita mencegah terjadinya bughoh itu, bagaimana gitu ya. Yang pertama, kita harus memilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah supaya kita tidak diperlakukan secara tidak adil gitu ya. Kemudian yang kedua, memilih wakil rakyat yang juga bertakwa kepada Allah dan juga peduli kepada masalah-masalah rakyat atau umat. Kemudian yang ketiga, menghadapi masalah itu dengan pikiran yang jernih. Ya, jadi tidak dengan emosi, ya, tidak tergesa-gesa menanggapi sesuatu, tapi memikirkan sesuatu itu yang datangnya dari pemerintah itu dengan pikiran yang jernih. Kemudian mengkomunikasikan dengan kepala yang dingin, ya, tidak emosi, gitu ya. Tidak kemudian melakukan hal-hal yang anarkis. Kemudian tidak menutup diri dari kebenaran. Kalau memang kebenaran, kita tidak boleh mengingkarinya. Kita harus akui bahwa itu benar. Kemudian beritikat untuk mencari solusi yang terbaik, gitu ya. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan, tapi harus mencari solusi yang terbaik. Itu punya tekad yang kuat atau beritikat untuk mencari solusi yang terbaik. Demikian anak-anakku, pembahasan kita mengenai bughoh. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.